Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif ya untuk latihan PBK 2024. Nah langsung aja, yang pertama itu perbandingan senilai, nama materinya ya. Nah ini kita kasih contoh soal dulu yang gampang, nanti selanjutnya itu bakal ada soal yang memang mungkin akan keluar di UTBK. Kan biasanya kalau di UTBK nggak segampang ini, jadi ini kita jelasin dulu ya di awal. Nah, Butika membutuhkan kain sebanyak 33 meter untuk membuat 11 baju. Berapakah kain yang Butika perlukan untuk membuat 27 baju? Jadi Butika ini dia misalkan punya 33 meter kain. Gimana cara gambar kain? Nah, biar gampangnya gini. Ini kain nih. Nah, 33 meter kain ini bisa untuk dijadikan 11 baju. Ini gambaran soalnya. Nah, yang ditanya Butika itu butuh berapa kain nih? Berapa kain? Berapa meter kain lah ya? Untuk ini biar ada gambarannya. Nah, biar bisa membuat 27 baju. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Nah, tahu perbandingan senilai itu dari mana sih? Nah, gini. Kalau perbandingan senilai itu P per sorry, A per B sama dengan P per Q. Nah, ini kan kita pakai simbol itu kayak sulit lah ya. Gampangnya gini, ketika misalkan kita kasih contoh A-nya itu baju, kain. A-nya itu kain, oke. Lalu P-nya itu baju, oke. Nah, perbandingan senilai itu ketika jika A-nya naik semakin tinggi, maka P-nya juga semakin tinggi. Dan sebaliknya juga, jika A-nya makin rendah atau turun, P-nya juga ikutan. Nah, tahunya dari mana? Kalau misalkan ini perbandingan senilai, logikanya gini, kain kain itu digunakan untuk membuat baju. Nah, ketika kita pengen membuat bajunya itu lebih banyak, baju naik, otomatis kainnya juga butuh banyak kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pengen bikin bajunya lebih sedikit, otomatis kain yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Dia sebanding gitu. Oke. Kalau ini misalkan ini kain, ini baju. Nah, kalau kainnya banyak, kita bisa bikin bajunya banyak. Kalau misalkan kainnya sedikit, bajunya juga sedikit. Oke, gitu ya. Aman lah ya. Nah, sekarang kita terapin rumus ini. Aduh, miring ya. Rumus yang ini kepada soal ini. Nah, ini kayak tadi. Bagian sisi kiri, kita bilangnya kain aja, oke. Kain. Nah, kalau di sini, itu baju. Nah, ini harus diingat-ingat nih. Oke. Gak bisa, misalkan di sini A-nya itu kain, B-nya baju. Nah, sebenarnya bisa, cuma nanti kanannya jadi berubah. Nah, mendingan sekarang kirinya itu kain semua, kanannya baju. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih. Kain 33 meter untuk membuat 11 baju. Kain 33 meter membuat P-nya 11 baju. Oke. Nah, sudah 11 baju nih. Lalu yang bawahnya itu juga harus kain. Kainnya dia berapa yang ditanyakan? Nah, ini X berarti belum ditemukan. Nah, yang ini udah ditemuin nih bajunya 27 baju. Nah, ini dicoret aja bajunya karena sama. Nah, berarti kita cari X-nya. X-nya pindah ke sini. X sama dengan 33 meter. Nah, ini 27 pindah ke atas. Kali 27. Oke. Nah, dibagi sama 11-nya pindah ke sini. Per 11. Oke.
Nanti kan ya, kalau misalkan di sininya dibagi, di sini dikali. Kalau di sini dikali, pindahin jadinya dibagi. Sama kayak pindah ruas. Kalau positif jadi negatif. Oke. Nah, ini tinggal dicoret. 3 bagi 11 itu 3. 3 dikali 27, 81. Berarti X sama dengan 81. Aman ya? Nah, sekarang lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini mungkin nggak langsung terlihat. Gampang hitungnya gitu. Jadi UTBK biasanya soalnya kayak gini. Nah, sekarang gue kasih waktu, coba aja kalian untuk mengerjakan dulu ya. Di pause aja, dimulai dari sekarang. Oke, kalau misalkan kalian udah nyoba, ada yang bisa mungkin, atau ada yang kebingungan. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi gini, Nana mencoba membuat peta kota kelahirannya sedemikian rupa sehingga 5 cm mewakili 17 km pada jarak yang sebenarnya. Jika jarak antara rumah Nana dan stasiun kereta api pada peta ada 3 cm, jarak sebenarnya antara rumah Nana dan stasiun kereta api tersebut adalah, nah gini, kita gambarin dulu aja biar paham, maksudnya biar kegambar ya. Jadi gini, dia bikin peta nih, kayak dia bikin peta ini, misalkan peta kota kota kelahiran gitu, kota kelahiran dia ini peta. Oke, nah dia bikin nih, misalkan 5 cm mewakili 17 km, misalkan gini, ini rumah si Nana nih. Nah, terus misalkan ini ada supermarket lah ya, supermarket. Nah, di peta ini kalau kita ukur pakai penggaris itu panjangnya 5 cm. Tapi ketika misalkan kita di kenyataannya itu 17 km, mau jalan kaki, mau naik motor mungkin 17 km lah, anggapnya gitu. Jadi mewakili yang asli itu 17 km ke supermarketnya. Nah, sekarang yang ditanya, jika jarak antara rumah Nana dan stasiun kereta api pada 3 cm, jarak sebenarnya. Nah, gini, ini stasiun kereta api nih. Gimana gambar kereta ya? Aduh, nggak bisa gambar kereta lagi. Nah, ini kereta, stasiun kereta api lah ya. 3 cm di peta. Pertanyaannya, kalau di real life-nya, asik real life ngomongnya. Kalau di kenyataannya atau aslinya, dia berapa kilometer gitu. Oke, yang ditanya. Nih kereta api. Nah, ini kan nggak kayak tadi langsung sek kita nyari ini gampang kelihatan. Nah, kalau ini kan kita mesti ya ada mengolah dikit lah ya. Nah, sama sekarang kita udah dapet perbandingan 5 cm dengan 17 km. Nah, ini kan jawabannya itu kilometer semua ya. Jadi ini sebenarnya kita nggak perlu dijadiin sentimeter nih yang 17 km ya. Karena hasilnya pasti bakalan di kilometer juga. Nah, sekarang kita bandingin. Yang di sini peta, yang di kanan asli gitu ya, asli. Nah, peta 5 cm. Aslinya yang di asli 17 km, oke? Nah, di peta ini 3 cm. Yang ditanya itu yang asli. Aslinya itu berapa kilometer, oke? Anggap X kilometer. Ini kita coret aja. Oke. Ini belum belum ketemu ya, misalkan. Ini kilometernya biarin aja berarti. Sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ini cuma biar terlihat jelas aja ya, kilometer, oke? Nah, yang ditanya kan X. X-nya kita pindahin ke sini aja. X sama dengan 5/3 kalau dipindahin sebelah ruas yang lain, dibalik jadi 3/5. 17 dikali 3/5. Oke. Nah, tinggal nih dikali aja 3 kali 17 berapa? 51 ya. 3 kali 10 30. 3 kali 7 21 ditambahin 51 bagi 5. Nah, 51 bagi 5 tuh gampang, 10,2. Ini nggak usah dihitung lama-lama. Ini misalkan gini nih,
Satunya kita hilangin dulu. Jadi 50 lah, simpen 1. 50 bagi 5 itu berapa? 10 kan? Nah, kita masih ada 1 nih. 1 kalau dibagi 5 itu ya udah 0,2. Nah, jadi jawabannya 10,2 km. Gampang ya? Mungkin tadi ada yang udah bisa jawab bener ya, atau mungkin ada yang tadi rada kebingungan sedikit sedikit. Ya semoga aja bisa membantu ya. Lanjut nomor 3. Nah, sekarang ini kebalikan dari perbandingan senilai. Ada namanya perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Kalau misalkan tadi rumusnya A per A per B sama dengan P per Q. Ini rumus dari senilai. Kalau tidak senilai, ini rumusnya A per B sama dengan Q per P, gitu ya. Nah, sama aja kayak tadi. Ini kirinya harus sama. Nah, ini kita coba dulu ke soal. Sebuah proyek pembangunan gedung diperkirakan akan selesai dalam waktu 50 hari bila dikerjakan oleh 100 orang. Namun, pemilik gedung ingin pembangunan selesai dalam waktu 40 hari. Lantas, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, ini. Jadi, kita punya 50 hari waktu untuk menyelesaikan sebuah bangunan. Nah, 50 hari ini untuk menyelesaikan sebuah bangunan dibutuhkan ada 100 orang. Ya enggak? Ini gak usah gini deh, 100 orang. Kita taruh di sini aja. 100 orang, oke? Nah, kalau misalkan 40 hari, kita butuh berapa banyak orang? Itu yang harus kita cari dulu pertamanya, sebelum kita menjawab soal ini, berapa banyak tambahan kerja, oke? 40 hari itu berapa orang? Nah, kenapa ini masuk ke dalam perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai? Jadi gini, kalau perbandingan tidak senilai, A-nya itu naik, P-nya turun. A-nya turun, P-nya naik. Nah, kayak gini. A-nya 50 hari. Ini hari semua ya, oke? Ini nggak usah hari. Ini orang. Kalau misalkan 50 hari, kita butuh 100 orang kan? Oke. Tapi kalau kita pengen selesainya lebih cepat, 40 hari, otomatis orangnya makin banyak kan? Ya enggak? Karena biar lebih cepat, makanya itu ada orang yang membantunya lebih banyak. Beda ya sama yang tadi, perbandingan senilai. Aman ya? Nah, sekarang kita masukin aja. Kalau misalkan 50 hari, ini hari, ini orang. 50 hari itu butuh 100 orang. Oh iya, sorry. Kalau misalkan perbandingan tidak senilai, ini dibalik ya. Jadi, kalau misalkan 50 hari, 100 orang ada di bawah. Karena dia berbanding terbalik atau berbanding nilai. Nah, sekarang kalau harinya 40, yang ditanya berapa orang, kan? Nah, udah, kita pindahin aja nih. X 100 kita pindahin 50 per 40 dikali 100. Ini tinggal coret 100 bagi 4 25, 25 kali 5 125. Nah, jawabannya X sama dengan 125. Tetapi yang ditanya itu apa? Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, tadi kan pekerja awalnya 100 orang. Nah, kalau 40 hari kita butuh 125 orang. Berarti tambahannya tinggal 125 dikurang 100. Yaitu 100 orang. Paham ya? Nah, sekarang nomor 4. Nah, sama kayak tadi. Silakan coba dulu dijawab sendiri. Di pause aja sekarang, oke? Nah, udah dikerjain kan ya? Kalau bisa, bagus. Kalau misalkan belum bisa. Nah, sekarang kita coba nih. Bahas bareng-bareng, oke? Suatu proyek perbaikan jalan harus selesai selama 43 hari. Dengan pekerja
sebanyak 17 orang. Setelah 5 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama A hari. Nah, ini kita nggak tahu nih berapa hari dihentikannya. Karena suatu masalah. Oleh sebab itu, dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 2 orang. Oke, agar proyek dapat selesai tepat waktu. Jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama, nilai A adalah, nah ditanya nilai A. Oke. Nah, ini dikasih tahu juga nih, setiap orang dianggap sama tuh kayak misalkan satu orang mampu membangun satu rumah berhari. Jadi kalau orang yang lain juga sama, tapi walaupun mustahil ya, satu orang satu hari satu rumah. Ini anggap aja semuanya sama. Nah, gini, dia ada 43 hari. Harusnya selesai dalam waktu harusnya selesai dengan 17 pekerja aja nih, 17 orang. Tetapi pas udah 5 hari, yaitu berarti 38 hari. Pas sisa harinya 38 nih. Karena dia dikerjain 5 hari. Proyek tersebut dihentikan selama A hari. Oke, karena suatu masalah. Jadi gini, ini 17 orang nih. Dia 17 orang. Udah mengerjakan proyeknya itu, proyek gimana ya? Gambarnya gini aja ya. Udah mengerjakan proyeknya selama 5 hari. Nah, 5 hari ini dikerjain sama 17 orang. Tapi kan target awalnya 43 hari itu selesai dengan 17 orang doang. Ternyata setelah 5 hari atau hari ke-38, sisa 38 hari lagi, ini sisanya diberhentiin nih selama beberapa hari. Misalkan ini hari 38, ini 37, 36, sisa harinya ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih. Pokoknya total ininya A hari gitu. Nah, kan nggak mungkin nih. Berarti dia harus ditambah 2 orang. Kenapa ditambah? Karena jatah awalnya 43 hari. Sedangkan diberhentiin projectnya itu beberapa hari. Nah, nggak mungkin dong dengan 17 orang bisa menyelesaikan sejumlah hari tersebut. Karena udah di awalnya tuh udah bilang 17 orang bisa mengerjakan 43 hari. Nah, kalau misalkan dikasih waktunya cuma 30 hari, nggak mungkin kan 17 orang tuh cukup gitu. Nah, berarti dia ditambah nih 38 hari itu 2 orang ditambah 2 orang berarti 19 orang, ya kan? Nah, yang ditanya A, jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama, nilai A adalah, nah kan kita belum tahu A-nya. Nah, itu tinggal 38A. Oh sorry, ini 38 hari tetap 17 orang ya. Tetap 17 orang, karena kita masih belum diberhentikan. Nah, setelah diberhentikan, habis itu lanjut lagi nih. Ini udah diberhentiin. Nah, misalkan hari ke-20, jangan hari ke-28 deh. Nah, ini udah dikerjain lagi nih, udah balik lagi. Tapi pekerjanya udah nambah 2 orang. 17 ditambah 2. Berarti 38 dikurang A, 19 orang. Nah, ya udah nih, kita udah ketemu apa yang harus kita lakukan sekarang. Sama yang kayak tadi, perbandingan terbalik atau berbanding nilai. Tinggal masukin, ini hari. 38 hari dibagi, ini hari semua ya, 38 dikurang A hari gitu ya. Nggak usah juga sebenarnya. Sama dengan, nah, kalau 38 hari 17 orang, berarti dia dibalik di bawah. Ingat ya, berbalik nilai. 17. Nah, 19 di atas. Oke. Ini harus dikurungin ya, karena dia dikurang. Ini harus dia dulu nih, karena emang kita belum tahu nilai A-nya. Nah, tinggal kita masukin aja. Jadi tinggal kita pindah-pindahin. 38, 17-nya kita pindah di sini sampai 19-nya. Dibalikan. 38 dikali 17 per 19. Sama dengan 38 min A-nya dipindahin. Jadinya dia sendiri nih. 38 dikurang A. Nah, 19 sama 38 kan bisa dibagi nih. 38 bagi 19, 2 kan. Kalau 19 dikali 2 itu 38. Nah, 2 dikali 17
itu hasilnya 34 sama dengan 38 dikurang A. Aduh, ini kita mencak banget ya. Nah, ini biar rapi deh. Sekarang 38 dikurang A sama dengan 34. Ini A-nya pindahin ke sini aja, 34-nya pindahin ke sini. Jadi A-nya positif, 38 dikurang, kan 34-nya jadi negatif. Nah, A sama dengan 4. Aman ya? A-nya 4. Berarti waktu diberhentikan ini, dia berhenti selama 4 hari. Jadi ketika hari ke-38 nggak jalan sampai dari hari 37-nya ya. 37, 36, 35 sama 34. Nah, ini 4 hari ini mereka nggak kerja. Di hari ke-33 orangnya jadi nambah 2 orang, jadinya 19. Oke, paham ya? Nah, lanjut nomor terakhir, barisan geometri. Ini jadi materi barisan geometri ya. Diketahui UN merupakan suku ke N dari suatu barisan geometri dengan 3 suku pertamanya berturut-turut adalah P ditambah 3, P dikurang 2, P dikurang 8. Suku kelima dari barisan tersebut adalah, nah kita harus garis bawah yang ditanya, suku kelima. Suku kelima itu kalau dibahasakan ke dalam barisan geometri, bisa kita bilang U5. N itu suku ya, suku keberapa gitu. Ini U5 yang ditanya. Ini yang ditanya. Nah, sekarang gini. Kita mesti tahu juga rumus dari barisan geometri. Mencari suku keberapa. Gampangnya Arni. Ini udah pernah kita bahas kan ya. Arni. Ingat aja Arni. Tapi ini dikurangin nih. Nah, ini rumus untuk mencari UN. Nah, berarti kalau kita mencari U5, berarti U5 sama dengan AR. N-nya tinggal diganti 5. 5 dikurang 1. Sama dengan AR pangkat 4. Nah, itu. Ini cari U5 ya. Oke. Sekarang kita kan nggak tahu rasionya berapa. Terus ditambah lagi ini ada nilai P. Kita nggak tahu P-nya berapa. Karena di pilihan jawabannya juga nggak ada P. Berarti kita harus nyari nilai P-nya juga. Oh iya, ini yang A-nya juga udah tahu ya. A itu sama dengan U1. U1-nya P ditambah 3. Nah, sekarang kita cari rasio. Untuk mengetahui ini semua bisa dihitung. Rasio itu bisa kita dapatin dari UN plus 1. Ini bukan UN, beda ya. Bukan gini. Bukan UN plus 1. Tapi UN plus 1. N yang ditambahin gini. Bukan UN terus ditambah 1. Bukan ya. Jadi gini aja deh. Dibagi UN. Atau pengen gampangnya misalkan U2 per U1. Itu cara cari rasio. Misalkan N-nya 1 kan. 1 ditambah 1, 2. Di sini berarti N-nya 1. U2 per U1. Nah, sekarang kita tinggal cari aja. U2 per U1 itu apa? Ini U2. Ini U1. Ini U3. P dikurang 2 dibagi U1-nya P ditambah 3. Nah, sekarang apakah bisa mendapatkan hasil rasio dari P-2 per P plus 3? Belum bisa kan? Apalagi kita nggak tahu nilai P-nya. Nah, justru dari ini, dari yang kayak gini nih, dari rumus rasionya, kita bisa tahu U2 per U1 itu sama aja kayak U3 per U2. Nah, kan ini rumusnya mau kita masukin N-nya berapa aja, pasti bakalan sama. Tapi ingat, harus sesuai. Kalau misalkan di atasnya 2, bawahnya 1. Di atasnya 3, di bawahnya 2. Nah, ini ya, ini yang penting. Sekarang kita tinggal masukin aja. U2-nya P-2 per P plus 3. Lalu U3-nya, U3-nya ini nih. P-8 per P, U2-nya P-2. Nah, aman ya? Sekarang kita tinggal pindah ruas aja. P-2 dikali P-2. Ingat ya, ini dipindahin jadi dikali. Terus ini dipindahin jadi dikali juga. P-8 dikali
P plus 3. Nah, ini memang harus dikali-kaliin sih semuanya. Jadi, tinggal dikaliin dengan rumus Pelangi kayak gini lah. P dikali P, P kuadrat. P dikali min 2, min 2P. Min 2P dikali P, min 2P. Min 2 dikali min 2. Min kali min plus. 2 kali 2, 4. Sama yang ini juga. P dikali P, P kuadrat. P dikali 3, positif 3 ya. Plus 3P. Min 8 kali P, min 8P. Min 8 dikali 3, min 24. Nah, sekarang kita sama-samain nih. P kuadrat dengan P kuadrat. Masukin aja. Kalau ini biar ini lebih kelihatan deh. Nah, kalau ini P kuadrat positif dipindahin jadi negatif ke sini. Terus yang 3P sama min 8P dipindahin juga ya. 2P dikurang 2P plus 3P jadinya min 3P. Min 8P dipindahin jadi positif 8P. Terus ditambah 4. Min 24 dipindahin jadinya positif 24. Ini 0. Karena ini semua udah dipindahin kan. Jadi di sini kosong, 0. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja. P kuadrat dikurang P kuadrat. Ini habis. Ini habis. Karena P kuadrat dikurang P kuadrat 0. Anggap aja P kuadrat min P kuadrat itu di sebelahnya sini ada 1. 1 dikurang 1 itu 0. Nah, min 2P sama min 2P, min 4P sama min 3P, min 7P. Sama ditambah 8P, min 7P ditambah 8P. Itu hasilnya 1P. Tinggal sisa P. Gitu ya. Ditambah 4 ditambah 24 berapa? 4 ditambah 24 28. Ini kelihatan nggak ya? Harusnya di sini ada subtitlenya ya. Tertutupan lagi. Ya semoga kelihatan lah ya. Tapi jangan kesini aja. Biar lebih jelas yang tadi. 2P min 2P min 3P ditambah 8P ditambah 4 tambah 24 sama dengan 0. Berarti ini tinggal sisa. Ini ada P kuadrat min P kuadrat ya. Sisanya tinggal P ditambah 28 sama dengan 0. Nah, berarti P sama dengan min 28. Pindah ke sini jadi negatif. Udah ketemu nilai P-nya. Tapi ini belum selesai. Kan kita disuruh mencari U5. Nah, tinggal rasio. Rasio belum ketemu kita. Tinggal masukin aja nih ke salah satu. Mau di sini atau mau di sini. Misalkan kita masukinnya di yang sini nih. Berarti P-nya berapa nih? Min 28. Min 2 per min 28 plus 3. Ini jadi min 30. Ini jadi min 28 plus 3. Min 25. Kan negatifnya habis. Negatif bagi negatif positif. 30 per 25 sama dengan dibagi 5 masing-masing. 6 per 5. Oke, ini rasionya. Ini nggak kelihatan lagi. Kita tulis ulang aja kali ya. Berarti A-nya, nah kita tulis rasio dulu. Rasionya 6 per 5. A-nya, sekarang A-nya itu P ditambah 3. Mana? Oh, ini P tambah 3. Udah berarti min 28 udah ketemu ya tadi A-nya itu yang ini. Sep min 30. Kan sama, min 25. Kan sama aja nih. P plus 3. Min 25. Paham nggak? Kalau nggak paham kita hitung ulang aja. Misalkan ini kan A, U satunya itu A. P tambah 3. P-nya itu tadi udah ketemu min 28. Ditambah 3. Sama dengan min 25. Dah. Sekarang kita tinggal hitung U5-nya. Wih, sorry. U5-nya yang tadi. Aduh, salah lagi. Nah, dari awal kita.
Nah ini ya, U5 nya yang ini rumusnya. AR pangkat 4, U5 sama dengan AR pangkat 4. Tinggal masukin A nya itu min 25 dikali R nya itu 6/5 dipangkatin 4. Nah ini bingung nggak cara ngitung pangkatnya nih? Kebanyakan kan, 6 pangkat 4 berapa, 5 pangkat 4 berapa. Nah kita gunain cara gini, namanya min 25. 25 itu berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 kan. 5 dipangkatin sama 2. Oke. Nah, terus kalau misalkan 6/5 ini dipangkatin 4 itu sama aja kayak gini. 5/4. Jadi gini, ada sebuah pecahan dipangkatin, di pangkat N ya. Itu sama aja kayak A pangkat N per B pangkat N. Nah, itu. Jadi ini sama aja nih. Nah, udah kan? Negatifnya kita simpan. 5 kuadrat sama 5 pangkat 4 dihilangin aja. Kita bikin ulang deh. 5 kuadrat sama 6/5. Ini bisa dicoret, bisa dihilangkan, sama aja kayak pembagian. Ini dibagi 5 kuadrat kan 1 kan. Ini dibagi 5 kuadrat 5 pangkat 2. Negatifnya tetap disimpan. Kalau 1 nggak ditulis pun negatif udah ada, nggak apa-apa. Ini nggak usah ditulis. Jadi gini aja. Min 6 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Kenapa bisa 5 pangkat 2? Kalau misalkan pangkat dibagi itu jadinya dikurang. Tadi kan 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Ini tinggal dipindahin ke sini. 5 pangkat 2 dikurang 2. Dengan 5 pangkat 0. Hasilnya 1. Kalau ini 5 pangkat 4 dibagi sama 5 pangkat 2. Itu sama aja kayak 5 pangkat 4 dikurang 2. Sama dengan 5 pangkat 2. Oke. Nah, kita udah nemu nih hasilnya segini. Tapi jawabannya tuh ada koma. Nah, gimana kita mau ngitung satu-satu? Itu sulit kan? Apalagi SBMPTN. Sekarang namanya bukan itu ya. Apalagi pas SNBT. Kan pasti dikejar waktu. Kita tinggal gini aja. Kita dapat hasil nilai minus. Berarti yang positif ini udah pasti bukan. Oke. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. 5 kuadrat. 5 kuadrat itu kalau dihasilkan bukan kuadrat berapa? Kalau dikuadratin aja. Hasilnya 25 kan. Nah, kita lihat aja nih. Yang hasilnya negatif mana sih yang 25? Nah, yang B kan. Ini jadi jawabannya. Jadi kita nggak perlu untuk ngitung sampai nemu 7, sekian, 1, sekian. Itu bakal lama dan sulit juga ya. Jadi mungkin segini aja dari video papan tulis. Semoga bisa dimengerti ya. Walaupun nomor 5 mungkin rada ngejelasinnya rada belibet sih sejujurnya. Kalau misalkan kalian masih nggak begitu paham, bisa ditanya di kolom komentar ya. Sekian dari video papan tulis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.